Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu sarana-sarana administrasi negara, yaitu sarana administrasi negara yang bersifat umum. Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, keputusan administrasi negara memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah kebijakan, mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Nah, untuk memahami hal-hal ini, kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, dasar hukum, contoh, dan peran keputusan administrasi negara yang bersifat umum dalam praktik pemerintahan. Kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu pengertian. Keputusan administrasi negara atau sering disebut juga keputusan tata usaha negara (KTUN) secara umum diartikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang berwenang yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau masyarakat. Namun, yang kita bahas kali ini adalah keputusan administrasi negara yang bersifat umum, teman-teman. Artinya, keputusan tersebut tidak diajukan, tidak hanya ditunjukkan kepada individu tertentu, melainkan ditunjukkan kepada masyarakat luas atau kelompok-kelompok luas dalam lingkup umum. Misalnya nih, keputusan yang mengatur tentang pembatasan jam operasional tempat usaha selama masa darurat, contohnya pedagang kaki lima yang dimana dilarang di beberapa tempat untuk mereka berjualan. Nah, kita masuk di bagian kedua, ciri-ciri keputusan administrasi negara yang bersifat umum. Nah, pasti teman-teman kan bertanya ciri-cirinya itu apa? Nah, ciri-cirinya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, berlaku untuk umum seperti yang kita bahas di pengertian yang pertama, berlaku untuk umum. Yang kedua, bersifat mengatur. Nah, bersifat mengatur ini bagaimana? Berbeda dengan keputusan yang bersifat konkret atau yang ditetapkan. Keputusan umum ini lebih menekankan pada peraturannya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya oleh menteri, gubernur, atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kita masuk dalam bagian ketiga, teman-teman, dasar hukum dan landasan. Dasar hukumnya dari sarana administrasi negara yang bersifat umum, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta berbagai peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oke, kita masuk dalam bagian keempat, itu tentang contoh dan penerapan dari sarana administrasi yang bersifat umum itu sendiri. Keputusan Menteri Pendidikan, contohnya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum Nasional. Keputusan ini berlaku untuk seluruh sekolah di Indonesia dan bukan hanya untuk satu individu saja, teman-teman. Nah, untuk peraturan kepala daerah tentang jam operasional pasar berlaku bagi semua pedagang di wilayah tersebut. Bagian kelima kita masuk tentang peran dan fungsi. Keputusan administrasi negara yang bersifat umum memiliki beberapa peran penting, teman-teman. Yang pertama, sebagai alat pengendali dan pengaruh kebijakan pemerintah, pengarah kebijakan pemerintah. Yang kedua, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kepentingan publik. Melalui keputusan yang bersifat umum ini, pemerintah dapat menciptakan keadilan administratif dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Nah, kita masuk dalam kesimpulannya, teman-teman. Kesimpulan dari sarana administrasi negara yang bersifat umum yaitu, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa keputusan administrasi negara yang bersifat umum adalah salah satu sarana penting dalam administrasi negara yang berfungsi mengatur, mengarahkan jalannya pemerintahan agar tertib, adil, dan transparan. Jadi dari teman-teman pasti punya pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang mungkin terlintas dalam benak teman-teman yaitu tentang apa ciri utama dari keputusan administrasi negara yang bersifat umum itu. Nah, ciri utamanya yaitu keputusan tersebut berlaku untuk semua orang. Yang namanya bersifat umum untuk kelompok luas, masyarakat luas.
Demikian pembelajaran kita, materi yang saya bawakan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus belajar memahami bagaimana administrasi negara bekerja demi kepentingan masyarakat dan bangsa. Terima kasih.